Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian SMP ITL Kolam. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan tetap selalu semangat dalam mempelajari atau mengikuti pelajaran ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah belajar tadi tentang tata cara sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Apa itu imam? Apa itu makmum? Apa saja syarat-syarat jadi imam? Apa saja syarat-syarat jadi makmum? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang saf sholat berjamaah. Jadi seorang imam disunahkan untuk memberitahu makmumnya agar meratakan saf. Disunatkan, makanya sebelum sholat biasanya ada imam mengucapkan kan Astagfirullahaladzim fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Seringkali seperti itu kan, karena itu hukumnya sunnah, agar si imam selalu mengingatkan kepada makmum, rapikan safnya, rapikan, ratakan, jangan ada yang renggang waktu sebelum covid. Tapi kalau selama covid, renggangkan, jangan rapat, seperti itu ya. Oke, meratakan seperti itu dalam sholat berjamaah agar kelihatan rapi, tertib, karena dapat menentukan kesempurnaan sholat. Bagaimana pengaturan safnya? Oke, kita lihat satu. Apabila makmum hanya satu orang, di mana berdirinya? Maka berdiri dekat di belakang imam, di sebelah kanan imam, di dekat imam, di sebelah kanan imam ya, samping imam, berdekatan ya. Apabila kemudian datang makmum kedua, ini dua orang saja ya, ada imam, ada makmum. Apabila datang makmum kedua, maka berdiri di belakang imam dan makmum pertama mundur sejajar dengan makmum kedua. Nah, artinya posisi makmum yang pertama ini sangat dempet, sangat dekat dengan posisi imam. Ketika si makmum yang lain datang, maka si makmum yang pertama mundur ya, kemudian berdiri sejajar dengan makmum kedua. Paham nggak? Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Artinya misalnya ini imam di depan, ini makmum yang pertama, ini di sampingnya sangat dekat dengan imam, sehingga kalau sama-sama sujud ini, posisi yang makmum ini kalau geser nggak bisa, karena dia pasti menyentuh si imam, karena terhalangi oleh imam. Jadi dia harus mundur. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Oke, jadi ketika ada makmum yang kedua datang, maka si makmum yang pertama ini harus mundur dan sejajar dengan makmum yang kedua. Oke. Kemudian nomor 2, apabila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, gimana kalau laki-laki dan perempuan? Imamnya laki-laki, kemudian makmumnya ada laki-laki, ada perempuan. Maka perempuan berdiri agak jauh di belakang laki-laki. Apabila disediakan tempat khusus perempuan yang bertakbir, saf perempuan boleh sejajar dengan saf laki-laki. Itu apabila ada pengkhususannya, tempat khusus yang bertakbir, yang apa itu namanya, bertirai kah? Nah, maka saf perempuan boleh sejajar dengan saf laki-laki. Tapi kalau tidak ada, maka posisi perempuan belakang, agak ke belakang, jauh. Nomor 3, apabila makmum banyak pula anak-anak, maka sebaiknya saf anak-anak di belakang orang dewasa. Nah, kalau anak-anak ini laki-laki, maka anak-anak ini posisinya harus di belakang ya, di belakang dari orang dewasa. Jadi orang dewasa dulu, yang laki-laki nih, yang laki-laki. Tetapi bila hal tersebut menjadikan anak-anak sendau gurau, sebaiknya anak-anak berdiri di samping orang tua masing-masing agar dapat tenang dan tidak mengganggu jalannya sholat berjamaah. Nah, apabila dikhawatirkan, misalnya si anak-anak ini di belakang ternyata dia bersandar gurau dengan teman-teman yang lain, begayaan, terlalu banyak bersandar gurau, maka lebih baik dia di samping orang tuanya dan dipisah-pisah posisinya, dipisah-pisah ya. Oke, itu saf untuk sholat berjamaah. D, halangan sholat berjamaah. Apa saja berhalangan yang bisa menjadikan sholat berjamaah? Hal-hal yang dibenarkan sebagai keringanan untuk tidak berjamaah antara lain sebagai berikut. A, hujan deras yang menyulitkan perjalanan ke masjid atau pelaksanaan sholat berjamaah. Sangat deras sekali, payung nggak punya, jas hujan nggak punya, susah, maka ya nggak apa-apa di rumah saja.
Sakit yang menyulitkan berjalan ke tempat sholat berjamaah. Sakit, kamu lagi sakit yang menyulitkan berjalan ke tempat sholat berjamaah. Apalagi sakitnya misalnya baru keinjak beling di kaki, kakinya belah, kemudian dioperasi, dijahit. Nah, itu boleh saja tidak sholat berjamaah ke masjid. Udara yang sangat dingin sehingga menyulitkan perjalanan ke tempat sholat berjamaah. Sangat dingin ya, sangat dingin sekali, bukan dingin saja, tapi sangat dingin. Kalau dingin saja itu berarti panas namanya ya. Kemudian perut lapar sementara hidangan sudah tersedia, maka makan terlebih dahulu baru kemudian sholat. Tetapi tetap jamaah apabila memungkinkan, tetap berjamaah apabila mungkin. Jadi ketika hendak sholat ternyata perut lapar, sangat lapar sangat dan sangat lapar. Sedangkan makanan sudah dihidangkan. Kalau makanannya belum dihidangkan, maka kamu sholat aja dulu. Tapi ini sudah dihidangkan, sholat sudah dimulai. Yang mana yang lebih dulu diutamakan? Maka silakan makan terlebih dahulu. Takutnya nanti pada saat kalian sholat, kalian terbayang-bayang makanan itu tadi. Maka sholatnya tidak khusyuk, maka lebih baik kalian makan dulu baru sholat. Tapi diusahakan kalau masih bisa berjamaah, maka berjamaah saja. Maksudnya setelah makan, ya. Setelah makan tetap jamaah apabila memungkinkan, seperti itu. Kemudian takut bahaya akan menimpa diri. Nah, seperti sekarang ini, takut ke masjid. Kenapa takut ke masjid? Takut bahaya. Bahayanya apa? Penularan virus, sehingga takut ke masjid. Nah, itu boleh saja. Oke. Ya. Lanjut ke halaman 34 ya. Ya, 34. Oke. Hikmah sholat berjamaah. Apa saja sih hikmahnya sholat berjamaah? Ya, benar guys, sebenarnya seperti itu tadi ya. Bentar saya lihat dulu di buku LKS-nya. Ya, benar. Hikmah sholat berjamaah. Apa saja hikmah sholat berjamaah? Yang pertama adalah memperkuat persaudaraan sesama muslim dengan dan mewujudkan persatuan. Ya, akhirnya tadi seperti yang Bapak sampaikan di depan tadi, bahwa persaudaraan kita akan menjadi kuat. Kemudian rasa empati akan timbul, rasa simpati juga akan timbul di sana. Rasa persaudaraan yang kuat dan rasa saling ingin membantu juga muncul di sana pada saat kita sering ketemu dengan muslim-muslim yang lain di dalam masjid. Mewujudkan persatuan. Oke, B, melatih kesabaran. Kemudian C, menyadarkan bahwa manusia sama derajatnya. Anda kaya, Anda pejabat, ketika sholat posisi Anda sama dengan orang-orang yang lain. Gak ada dibedakan. Oh, saya pejabat nih, saya presiden atau saya menteri, posisi makmum, posisi saya sebagai makmum harus agak maju dikit daripada yang lain. Nggak ada seperti itu, sama semuanya. Oh, rukuk saya harus duluan karena saya pejabat, sujud saya harus duluan. Nggak bisa, harus sama. Jadi di situ menyadarkan manusia bahwa sama saja derajatnya. Kemudian sebagai media pembelajaran terutama bagi anak-anak. Nah, jadi anak-anak ini kalau sering dibawa ke masjid, dia akan menjadikan ini sebagai media pembelajaran. Kemudian sebagai syiar Islam. Oke, lanjut tata cara sholat berjamaah. Apa saja yang perlu diperhatikan? 1. Imam berada di barisan paling depan dan mengatur saf makmum. Kemudian setelah safnya rapi dan lurus, imam memulai sholat dengan takbir atau ihram, lalu diikuti oleh makmum. Sholat berjamaah hendaknya dilaksanakan dengan khusyuk, tumakninah. Tumakninah itu artinya berhenti sebentar. Ruku, bacaan itu apakah wajib atau sunnah? Itu hukum sunat saja ya, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sunat saja. Yang harusnya itu adalah diamnya itu ya, jangan langsung tep seperti orang kayak dikejar hantu ya, jangan seperti itu. Oke, tadi sampai di mana tadi? Tumakninah, itu yang disebut dengan tumakninah. Setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah dengan suara jahran artinya keras, makmum mengucapkan kata amin. Semuanya membaca kata amin. Oke?
Oke, jadi semua makmum harus mengucapkan kata amin setelah Al-Fatihah selesai dibaca oleh imam. Yang keempat, makmum mengikuti semua gerakan imam, tidak boleh mendahului imam, itu harus. Yang kelima, apabila bacaan imam salah, makmum mengingatkannya dengan cara ikut membaca sambil membetulkan bagian yang salah. Wadduha wal-laili idza saja. Kemudian si imam diam. Kenapa dia diam? Karena dia lupa. Apalagi sambungan ayatnya. Maka si makmum bagaimana cara mengingatkannya? Dengan cara membaca juga surah yang sama dengan sambungan ayat keberapa tadi itu, dengan suara yang nyaring sehingga imam lalu mengikutinya lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut yang terakhir. Kita perbesar dulu. Besaran. Oke. Ya, 6. Apabila imam salah dalam gerakan, makmum mengingatkannya dengan cara apa? Bagi laki-laki mengucapkan kata subhanallah. Sedangkan bagi perempuan dengan menepuk tangan pada paha 3 kali. Kalau perempuan, kalau laki-laki ucapkan subhanallah, subhanallah. Kalau ada imam yang lupa dari gerakan, ya, dari gerakan. Misalnya sering kan, pernah nggak lihat seperti ini? Pernahkah lihat seperti ini? Misalnya imam sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian dia bingung, dia lupa ini sudah rakaat kedua atau rakaat ketiga. Kalau masih rakaat kedua berarti saya duduk antara 2 sujud, duduk ya. Kemudian kalau saya sudah rakaat ketiga berarti ini saya berdiri nih. Lalu bingunglah si imam. Kemudian ternyata sebenarnya ini sudah rakaat ketiga. Seharusnya berdiri, ternyata imam duduk. Maka si makmum menegurnya bagaimana caranya? Dengan membaca subhanallah bagi laki-laki. Subhanallah. Oh iya, salah. Imam harus paham dengan ini. Maka imam harus cepat berdiri. Apabila imam sakit atau batal sholatnya, maka makmum yang berada di belakang maju menggantikan imam. Pada saat Allahu Akbar, si imam di belakang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Stop sampai di situ. Ternyata imamnya jalan keluar. Karena misalnya di samping bagian imam itu ada pintu tuh keluar. Imamnya keluar. Kenapa jadi imam keluar? Bisa jadi dia batal atau terkentut kan misalnya. Atau lupa wudhu kah, atau apa, yang jelas imam membatalkan diri jadi imam. Maka si makmum yang tepat di belakang imam harus maju ke depan menggantikan si imam. Oke, seperti itu ya. Lanjut. C. Pembiasaan sholat berjamaah. Sikap kecintaan pada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama, maaf. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Bagi yang bukan kaum, dengarkan azan. Bagi yang suka azan, yang sering mengumandangkan azan, maka kumandangkan azan. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jangan diajak paksa ya, ajak saja dengan cara kebaikan. Jangan dipaksa-paksa, nanti akan terjadi perkelahian nanti. Suka menjalin silaturahmi antara sesama di masjid. Kemudian senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Kemudian tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang, karena kedudukannya sama di hadapan Allah. Itu anaknya si Anu, itu anaknya kepala dinas ini, itu anaknya kepala sekolah, oh itu kepala sekolah. Wah, membanding-bandingkan status sosial, nggak perlu. Itu kasihannya miskin, ayahnya tukang cuman petani biasa. Enggak, jangan sampai seperti itu. Karena pada saat sholat berjamaah, kedudukan kalian sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. 6. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Nah, ini disebut dengan demokratis. Dia selalu taat. Selama pemimpin tidak melakukan kesalahan, dia akan taat. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, itu hikmahnya pembiasaan sholat berjamaah.
Yang ketujuh, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Nah, itulah pembahasan kita tentang sholat berjamaah. Ya, belum ada tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Yang penting mudah-mudahan kalian memahami penjelasan ini. Kalau ada yang tidak paham silahkan tanyakan ke pribadi Bapak. Demikian, salah hilaf Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.